Seorang muslim diwajibkan mencari ilmu mulai dalam kandungan hingga ke liang lahat. Itu artinya selama masih bernyawa tidak ada alasan bagi muslim dan muslimah untuk bermalas-malasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tak lupa juga kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-temanku semuanya, perkenalkan saya Muhammad Nuzul Zidan, mahasiswa STAIP Nusina Batam, program studi pendidikan agama Islam. Di video kali ini saya akan menjelaskan tafsir dari Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang mana video ini semata-mata dibuat hanya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Tafsir Tarbawi dengan dosen pengampu Bapak Bayu Mujrimin MPD. Baiklah, tanpa memperpanjangkan waktu, langsung saja kita masuk ke dalam materi kita yang menjelaskan tafsiran dari Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillah. Baiklah, saya akan menjelaskan tafsiran dari surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sebelumnya saya menjelaskan sedikit mengenai surah Al-Alaq tersebut. Surah Al-Alaq merupakan surat pertama yang diturunkan, surah yang terdiri dari 19 ayat. Ini adalah surah ke-96 pada Al-Quran dan tergolong dalam surah Makkiyah. Yang mana Al-Alaq ini yang berarti segumpal darah yang diambil dari ayat kedua. Surah ini menjelaskan mengenai penciptaan manusia serta pentingnya ilmu pengetahuan. Muslim dan muslimah diwajibkan untuk menuntut ilmu sejak dalam kandungan hingga ke liang lahat. Sebagaimana banyak ayat di dalam Al-Quran yang mengandung ilmu pengetahuan mengenai alam dan semesta. Baiklah, saya akan membacakan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang mana arti dalam ayat tersebut yang pertama yaitu bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang kedua, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dan yang ketiga, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Yang keempat, yang mengajarkan manusia dengan pena. Yang kelima, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini ditafsirkan sebagaimana pentingnya ilmu pengetahuan bagi manusia. Ayat ini menyerukan kepada semua manusia untuk sebanyak mungkin mencari ilmu sesuai dengan pepatah Islam. Seorang muslim diwajibkan mencari ilmu mulai dalam kandungan hingga ke liang lahat. Itu artinya selama masih bernyawa tidak ada alasan bagi muslim dan muslimah untuk bermalas-malasan mencari ilmu. Proses penciptaan manusia pada ayat 1 sampai 5 surah Al-Alaq ini juga menyebutkan mengenai proses penciptaan manusia dari segumpal darah. Jadi dapat disimpulkan tujuan diturunkan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini adalah agar bisa menjadi manusia yang bijaksana dan tidak mudah menyalahkan orang lain saat berbeda pendapat. Hal ini lantaran dengan banyak membaca pikiran manusia yang bisa semakin terbuka. Baiklah, mungkin hanya itu penyampaian saya di video kali ini. Saya Muhammad Nuzul Zidan, mahasiswa
aktif Taib Nusinal Batam, program studi pendidikan agama Islam. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan atau kekurangan saya dalam menyampaikan mengenai surah Al-Alaq ayat 1-5 ini. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.